Di sini saya akan mencari serta menjelaskan gambaran serta penjelasan, pengertian, kekurangan maupun kelebihan dari kesimpulan dari 7 model perangkat lunak. Yang pertama model waterfall. Pengertian model waterfall. Pengertian metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara struktur dan sistem berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Selanjutnya pengertian dari tahap model waterfall. Requirement atau analisis kebutuhan. Requirement adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, desain sistem atau desain sistem. Proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Yang ketiga, implementasi atau pengerjaan. Tahap ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan sinkode atau coding. Aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuatnya sebelumnya. Yang keempat, verification atau verifikasi. Tahap verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Yang terakhir, maintenance atau pemeliharaan. Tahapan ini umumnya meliputi tahapan penginstalasian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan dari model waterfall. Kelebihannya, yang pertama, rangkaian kerja jelas, berkomitmen pada tujuan akhir. 3, dokumentasi yang baik. 4, hemat waktu dan biaya. 5, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Kekurangan, membutuhkan tim dan manajemen yang solid, kurang fleksibel bagi klien. Waktu pembuatan software lebih lama, tidak bisa melihat gambaran sistem, kenaikan biaya, dan tanggal rilis. Selanjutnya yang kedua, model spiral model. Pengertiannya adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu phase dari proses pembuatan atau perancangan software. Ini adalah tahapan model spiral. Selanjutnya pengertian dari tahapan model spiral. Yang pertama, tahapan liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analisis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembang software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Selanjutnya tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Selanjutnya tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis. Dan manajemen saat strategi mitigasi atau supaya untuk mengurangi risiko bencana yang dirancangkan dan diselesaikan. Yang selanjutnya, tahapan rekayasa atau engineering. Menguji, coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan dari model spiral. Kelebihannya yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Selanjutnya, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dalam analisa risiko yang lebih cepat dan mudah.
Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan, tidak cocok, dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya, serta proses yang sangat kompleks. Yang terakhir, resiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Selanjutnya, model incremental. Pengertiannya adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari inti productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Selanjutnya, pengertian dari tahap model incremental. Requirement, proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification, proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Arsitektur desain, perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan berbagian pada tahap selanjutnya. Yang keempat, kode, melakukan coding. Yang terakhir, melakukan testing dalam model ini. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan model incremental. Kelebihannya yang pertama merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Yang kedua, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Ketiga, risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Yang keempat, nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap incremental sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Yang kelima, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Yang terakhir, prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kekurangannya, kemungkinan tiap bagian dapat diintegrasikan. Yang kedua, dapat menjadi build dan fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapatkan perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga, harus open arsitektur. Yang keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Yang selanjutnya, model evolusi. Pengertiannya adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di setiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan atau requirement sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan. Dikarenakan deadline market yang begitu ketat, oleh karena itu, lebih baik melakukan versi limited untuk memperkenalkannya terlebih dahulu, dan programmer dapat membuat model dari sebuah desain untuk mengakomodasikan produk yang secara bertahap dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan model evolusi. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuai dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan. Meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen. Yang terakhir, pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangannya yaitu intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial, yang terakhir dapat fokus pada masalah duniawi. Selanjutnya itu model prototype. Pengertiannya adalah merupakan suatu paradigma
baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar revolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Misalnya yaitu pengertian dari tahap model prototype. Pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mendefinisikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan rancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, atau misalnya dengan membuat input di format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang ketiga adalah evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Selanjutnya, kelebihan serta model prototype. Kelebihannya, yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Adanya komunikasi yang baik antara pengembangan dan pelanggan. Pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan itu proses analisis dan perancang terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang kadang-kadang membuat sistem kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan, algoritma yang tidak efisien. Ini model V atau V model. Pengertiannya merupakan model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall, yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait pengujian. Selanjutnya, pengertian dari tahap model V. Business case merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan atau harapan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, termasuk manfaat sistem terhadap konsumen dan pikiran biaya yang harus disediakan. Recruitment. Pada fase ini, klien mendapatkan penggambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Analisis informasi. Setelah diperoleh spesifikasi sistem dari fase recruitment, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk metode, hardware, dan software apa saja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, unit test.
menguji setiap komponen atau unit program apakah sesuai dengan rancangan unit yang sudah diterapkan. Selanjutnya, interface test setelah semua komponen diuji secara terpisah, tahapan selanjutnya dilakukan interface test untuk melihat sejauh mana setiap komponen dapat berinteraksi satu sama lain sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sistem test. Setelah semua interface berjalan dengan baik, selanjutnya dilakukan sistem test untuk melihat sejauh mana sistem atau software dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Acceptance test merupakan aktivitas untuk menguji sejauh mana sistem software dapat membantu memecahkan business case. Dalam artian, apakah sistem atau software sesuai dengan harapan konsumen atau klien, dan sejauh mana manfaat sistem atau software yang ini bagi klien. Tes ini seringkali disebut sebagai User Acceptance Test atau UAT. Sales Testing. Tes ini dilakukan untuk menguji sejauh mana sistem software dapat mendukung aktivitas organisasi dan berjalan dengan harmonis sesuai dengan kegiatan rutin organisasi. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan model V. Kelebihannya yaitu V model sangat fleksibel. V model ini bisa digunakan untuk proyek tailoring serta penambahan pengurangan metode dan tool secara dinamik. Kedua, V model dikembangkan dan dimaintain oleh publik. User dari V model berpartisipasi dalam change board yang merupakan semua change request terhadap V model. Kekurangannya yaitu V model hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Hal tersebut disebabkan karena V model merupakan model yang project oriented. Terakhir, V model bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas-aktivitas yang digambarkan dalam V model menjadi terlalu abstrak. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Selanjutnya, model Rapid Application Development atau RAD. Pengertiannya yaitu adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dan model sequential linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Ini adalah tahapan RAD. Selanjutnya, pengertian dari tahapan model RAD, business modeling. Yang kedua, fase ini untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis? Selanjutnya, informasi apa yang dimunculkan? Mana informasi digunakan? Siapa memprosesnya? Selanjutnya, data modeling. Pertama, aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan menopang bisnis tersebut. Yang ketiga, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis. Yang keempat, application generation. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang terakhir adalah testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Kelebihan serta kekurangan model RAD. Kelebihannya lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangannya yaitu model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek, jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD dianggap gagal.
semua aplikasi untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Dan terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Kesimpulan dari 7 model di atas yaitu, 7 model perangkat lunak di atas merupakan model perangkat lunak populer yang sering digunakan oleh para programmer. Masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dan menjadi yang terbaik pada situasi dan kondisi tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.